Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisti Melinanta Wijaya dengan NPM 23110211091. Dan saya Adeniola Cintana Wilyasari dengan NPM 2311102089. Jadi, di sini kita akan Mengestimasi data 8.1 yaitu regresi biner logit dan regresi biner probit. Untuk estimasinya akan dilakukan oleh saya sendiri yaitu Adisti dan interpretasinya dilakukan oleh rekan saya Adeniola Cintana. Pertama-tama kita lakukan estimasinya terlebih dahulu. Di sini pastikan kita sudah mendownload data yang ada di Vclass, yaitu data 8.1. Kemudian kita klik File, Open. Kita klik data tabel 8.1. Setelah sudah ada bacaan seperti ini, selanjutnya kita mengestimasi probit dan logitnya dengan cara mengklik statistik, binary outcomes, terus logistics regression. Untuk variabel dependennya kita masukkan smoker. Selanjutnya variabel independennya kita masukkan semua kecuali smokernya. Klik OK. Nah, ini merupakan hasil estimasi logit dari data 8.1. Selanjutnya kita melakukan estimasi probitnya. Klik statistik, binary outcomes, kemudian kita pilih probit regression. Variabel dependennya sama seperti tadi smoker. Variabel independennya semua kecuali smoker. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil estimasi data 8.1 yaitu logit dan probit. Selanjutnya untuk interpretasinya akan disampaikan dengan rekan saya yaitu Adeaniola. Baik, di sini saya akan menginterpretasi lengkap hasil dari estimasi regresi logit dan probit. Jadi, gambaran umum modelnya itu model binary choice, logit dan probit dengan variabel dependent smoke-nya itu 1 sama dengan rokok, 0 sama dengan tidak. Jumlah observasinya itu ada 1196. Lalu goodness of fit-nya itu LRC kuadrat signifikan dengan P-nya lebih kecil dari 0,01, artinya model secara keseluruhan dapat menjelaskan perilaku merokok. Resuda R kuadratnya sekitar 0,04 relatif kecil, yang berarti sebagian besar variasi perilaku merokok dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Ini umum pada penelitian sosial ekonomi. Kita bisa lihat di sini log likelihood-nya itu minus 766,62 di kedua model dengan hasil serupa menandakan kestabilan. Selanjutnya interpretasi variabelnya. Yang pertama ada koefisien logitnya. Itu minus 0,0693 dengan P-nya 0,362, berarti tidak signifikan. Lalu koefisiennya
atau probitnya minus 0,0,0442 dengan P-nya 0,341, berarti tidak signifikan juga. Maka tingkat pendidikan tidak berpengaruh langsung terhadap probabilitas merokok. Artinya semakin lama seseorang bersekolah tidak otomatis membuatnya berhenti atau mengurangi kebiasaan merokok. Namun efek pendidikan mungkin muncul melalui interaksi dengan variabel lain, misalnya income. Selanjutnya, kita lihat di age. Koefisiennya, logitnya itu 0,427 dengan P-nya 0,004, berarti signifikan negatif. Lalu untuk koefisiennya, probitnya minus 0,0268 dengan P-nya 0,003, berarti signifikan negatif juga. Maka semakin tua usia seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka merokok. Setiap tambahan 1 tahun usia mengurangi peluang merokok, mungkin karena faktor kesehatan, kesadaran risiko, atau perubahan gaya hidup. Selanjutnya ada income. Koefisiennya itu 0,000858 dengan P-nya 0,002, berarti signifikan positif. Lalu untuk koefisiennya sendiri, probitnya 0,000052 dengan P-nya 0,002, berarti signifikan positif juga. Maknanya, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemungkinan rokok. Walau efeknya kecil, karena skala income-nya besar, secara statis signifikan. Hal ini mungkin karena orang berpendapat tinggi memiliki daya beli lebih kuat untuk membeli rokok. Selanjutnya ada harga rokok atau yang di sini ya, yang saya tunjukin ini. Itu koefisien logiknya itu 0 minus ya, minus 0,0219 dengan P-nya 0,081, berarti marginalnya signifikan. Terus kalau untuk koefisiennya, probitnya minus 0,0135 dengan P-nya 0,081, marginalnya signifikan juga. Maknanya harga rokok berpengaruh negatif terhadap probabilitas merokok. Artinya semakin mahal rokok, semakin kecil kemungkinan seseorang menjadi perokok. Walaupun pengaruhnya belum terlalu kuat, hanya marginal signifikan pada alfanya sama dengan 10%, tren ini sesuai teori permintaan atau price effect. Selanjutnya ada yang selanjutnya di age duke ini, koefisiennya itu kita bisa lihat di sini 0,00215 dengan P-nya 0,086 sama dengan marginalnya signifikan positif. Lalu untuk koefisiennya sendiri, probitnya itu 0,00135 dengan P-nya 0,076, berarti marginalnya signifikan positif juga. Maknanya, kombinasi umur dan pendidikan justru meningkatkan peluang merokok. Meskipun kecil, artinya pada kelompok orang yang lebih tua dengan pendidikan lebih tinggi, kecenderungan merokok itu sedikit naik. Bisa jadi ini karena generasi lama yang berpendidikan tinggi tetap mempertahankan kebiasaan merokok atau norma sosial saat itu. Lalu, selanjutnya yang edukincom dengan koefisien logiknya minus 6,81 dengan P-nya itu 0,002, berarti signifikan negatif ya. Lalu untuk koefisiennya sendiri itu minus 414 dengan P-nya itu 0,002, berarti signifikan negatif juga. Maknanya orang dengan pendidikan tinggi dan pendapatan tinggi cenderung lebih kecil kemungkinannya merokok. Jadi meski income sendiri menaikkan probabilitas merokok, ketika dikombinasikan dengan pendidikan tinggi justru menurunkan probabilitas merokok karena pendidikan membuat individu lebih sadar risiko kesehatan. Yang terakhir ada cons, koefisien logiknya sekitar 2,40 dengan P-nya 0,049, berarti signifikan.
Untuk koefisiennya sendiri 1,50 dengan P-nya 0,044, berarti signifikan juga. Maknanya, jika semua variabel independen bernilai 0, baseline probabilitas merokok cukup besar, namun nilai konstannya tidak memiliki interpretasi praktis langsung selain sebagai titik awal probabilitas. Lalu, selanjutnya ada perbandingan logit dan probit. Konsisten hasilnya variabel signifikan sama dengan age minus income-nya plus educom-nya itu minus. Lalu selanjutnya marginal signifikannya untuk PCIG 79-nya dan age-nya itu mirip di kedua model. Untuk pendidikannya konsisten, tidak signifikan. Untuk skala koefisien berbeda karena fungsi link berbeda tetapi arah efek sama. Lalu yang terakhir ada goodness of fit serupa dengan R kuadratnya hampir identik. Untuk kesimpulan utamanya faktor usia, semakin tua peluang merokok berkurang. Untuk pendapatannya semakin tinggi peluang merokok meningkat. Untuk pendidikan murni tidak berpengaruh, tetapi ketika dikombinasikan dengan pendapatan, pendidikan justru melindungi dari kebiasaan merokok. Untuk harga rokok sendiri cenderung menurunkan probabilitas merokok, karena kebijakan kenaikan harga dapat efektif menekankan konsumsi. Lalu, interaksi umum dan pendidikan. Generasi tua berpendidikan relatif tetap merokok, efek normal generasi. Selanjutnya, secara kebijakan, faktor ekonomi, harga dan pendapatan, serta pendidikan kesehatan berperan penting dalam mengurangi perilaku merokok. Sekian estimasi dan interpretasi data 8.1 dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.